Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda di studio TV One. Ini sudah hadir bersama saya Margarito Kamis, pengamat hukum tata negara. Selamat malam Bang Margarito. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selain Bang Margarito, juga kami sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom. Ada Bima Arya Sugiarto, Wamendagri. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam Vena, selamat malam Prof. Margarito. Ya, selamat malam Pak Wamen. Oke. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Saya mau ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Wamen, ini kita berangkat dari dua kasus tadi, baik itu Bupati Pati, kemudian juga di Prabu Muli, SMP Negeri 1 Prabu Muli. Bagaimana kemudian Kemendagri merespon mengenai adanya dua kasus ini, arogansi yang ditunjukkan oleh kepala daerah? Kepala daerah itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Artinya tindakannya, kebijakannya, lisannya, pikirannya harus selaras dengan keinginan, aspirasi, dan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat begitu. Jadi kami selalu mengingatkan dalam berbagai kesempatan bahwa kepala daerah pimpinan itu harus menjadi teladan, menjaga lisan, menjaga perbuatan, dan juga tentu kebijakan ya, agar tidak bertentangan dengan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus selalu dipegang teguh adalah regulasi atau aturan. Artinya semua langkah-langkah kepala daerah harus dipastikan sesuai dengan aturan, sesuai dengan perundang-undangan begitu. Nah, apalagi kalau dua-duanya itu tidak diindahkan. Artinya ada diksi yang tidak sesuai, yang melanggar etika atau kepantasan, apalagi kalau ada hal-hal yang dilanggar begitu. Dan tentunya sanksi yang diberikan akan sangat tergantung kepada tingkat kesalahan berdasarkan temuan. Nah, dalam kasus Prabu Muli misalnya, Inspektorat Jenderal telah memeriksa, meminta keterangan, dan kemudian disimpulkan memang ada pelanggaran prosedur di situ, bahwa pemberhentian kepala sekolah, penunjukan juga PLT, itu tidak sesuai dengan aturan. Nah, karena itu kami berikan peringatan secara tertulis, secara administratif, yang bisa dikatakan ini sebetulnya catatan yang cukup serius bagi karir seorang kepala daerah, gitu, Vena. Oke, Pak Wamen, ini dampaknya apa dari teguran tertulis ini? Teguran tertulis ini kan bisa kita lihat sebagai salah satu bentuk dari sanksi sosial, dan yang kedua juga menjadi catatan karir beliau. Artinya aturan itu menegaskan bahwa apabila kemudian bupati juga melakukan kesalahan lain, maka akan menjadi catatan berikutnya yang bisa saja kemudian berujung pada hal-hal lain, tindakan atau sanksi yang serius begitu, termasuk pembinaan. Jadi ada aturannya, apabila kepala daerah tidak mengindahkan teguran, tidak mengindahkan sanksi, maka akan dilakukan pembinaan, perberhentian sementara, dan lain-lain. Itu ada aturannya. Oke, baik, saya mau ke Bang Margarito kalau begitu. Bang Margarito, kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Wamen dan juga sanksi yang diberikan kepada kepala-kepala daerah tersebut adalah sanksi teguran tertulis yang diberikan. Apakah sebetulnya cukup dengan adanya sanksi teguran tertulis ini, atau harus ada sanksi lain menurut Anda? Pertama begini ya, saya appreciate ya Pak Kementerian Dalam Negeri ya, Pak Tito dengan jajarannya yang responsif, tanggap, menangani isu ini atau masalah ini gitu. Jujur, saya mesti bilang saya responsif, kan tidak lama antara viralnya peristiwa itu dengan tindakan Menteri Dalam Negeri menangani beliau ini begitu dekat gitu ya. Dari situ saya mesti bilang dengan jujur bahwa ini cukup responsif Kementerian Dalam Negeri. Itu satu. Yang kedua, dari segi hukum Anda tidak bisa bicara mengenai cukup dan atau tidak cukup. Pantas dan tidak pantas. Sanksi bahkan sebenarnya ya itulah yang bisa dilakukan. Maksimum atau minimum yang bisa dilakukan di saat ini dengan tingkat kesalahan itu. Tapi bagi saya problemnya ini, problem dasarnya itu, dan saya rasa Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan atensi lebih di masa akan datang. Perilaku ini saya rasa bukan tipikal Prabu Muli.
Bupati bukan tipikal gitu, atau bukan karakter atau satu-satunya di Prabu Mulih. Kalau kita detail cek satu persatu, kita akan ketemu banyak yang begini-begini nih. Nah itu yang saya rasa kalau bisa kita sarankan kepada Kementerian Dalam Negeri, mesti menemukan instrumen lain untuk memastikan kepala-kepala daerah, apakah gubernur, apakah bupati, apa wali kota, tidak begini ini. Mereka mesti tahu bahwa memberhentikan, mendemosi orang atau mempromosi orang itu ada aturan, ada prosedur. Kalau kita lihat kasus ini terlihat betul prosedurnya dilanggar habis. Kalau Pak Kepala Sekolah itu sebut saja melakukan perbuatan yang sudah viral itu betul begitu misalnya, katakanlah dia, mesti diperiksa itu orang itu mesti diperiksa oleh inspektorat. Hasil pemeriksaan itu baru bupati bisa ambil tindakan. Betul bupati punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan, tapi penggunaan wewenang itu ada aturan, ada prosedur. Wewenang mesti jelas, prosedur yang dipakai mesti jelas. Nah ini sama sekali tidak sejauh ini kalau fakta yang sudah beredar gitu. Nah karena itu pada titik itu saya mesti bilang bahwa apa yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri itu tepat memberikan teguran ya. Sebegini jauh kan cuma teguran karena memang sistemnya tidak memungkinkan Menteri Dalam Negeri memberhentikan orang ini. Nggak bisa, Menteri Dalam Negeri nggak bisa berhentikan. Tapi bukan tidak bisa diberhentikan, hanya prosedur pemberhentiannya lain lagi. Anda lihat saja tadi di VT itu kan soal Pati itu. Udah kayak begitu itu respon masyarakat di Pati itu, tapi nggak bisa bikin apa-apa juga. Kecuali kalau misalnya mereka masuk dengan angket, lalu menemukan kenyataan yang betul-betul, faktanya objektif, dan fakta objektif itu betul-betul bertentangan dengan undang-undang, baru mereka pergi ke menyatakan pendapat untuk memberhentikan dia. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau tidak begini-begini aja nih. Begitu itu. Pada titik ini rasanya memang perlu ditata lagi, diciptakan lagi tatanan yang memungkinkan Kementerian Dalam Negeri memiliki keleluasaan untuk menemukan betul-betul tampil sebagai pengawas, tampil sebagai pembina, sebagai pengendali pemerintahan daerah. Tapi secara aturan perundang-undangan memungkinkan untuk kemudian menemukan celah itu? Kalau misalnya DPRD sana sekarang, angket dia. Mulailah saja dengan hak interpelasi dia. Habis interpelasi, angket dia baru. Nah itulah prosedur yang tersedia dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Di luar itu nggak bisa. Menteri Dalam Negeri nggak bisa berhentikan dia. Jadi yang paling mungkin dilakukan oleh Pak Menteri Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri ya sebatas yang ada sekarang. Tidak bisa lebih dari itu. Potong mereka punya anggaran nggak bisa. Karena kalau potong anggaran ada problem lah gitu. Rakyat nggak salah kok Anda potong anggaran. Oh yang salahnya dia kok. Jadi memang agak-agak susah. Tapi nah itu sebabnya tadi saya bilang, saya awali dengan saya appreciate respon dari Kementerian Dalam Negeri terhadap isu-isu yang kayak begini ini. Oke, baik, saya mau kembali ke Pak Wamen. Pak Wamen, mungkin nggak sih kemudian Kemendagri bisa menemukan adanya sanksi lain yang bisa diberikan, termasuk juga pernyataan disampaikan oleh Bang Margarito, instrumen pengawasan ini perlu ditingkatkan oleh Kementerian Dalam Negeri? Sekali lagi saya sampaikan bahwa sanksi itu kan sangat ditentukan terhadap pelanggaran yang dilakukan begitu ya. Dan setelah melalui proses pemeriksaan, pelanggaran yang ditemukan oleh teman-teman inspektorat adalah pemberhentian kepala sekolah dan penunjukan PLT itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi teman-teman kepala daerah semestinya bisa memahami bahwa ada undang-undang, ada peraturan menteri yang menjadi dasar untuk melakukan rotasi kepegawaian termasuk kepala sekolah. Jadi ada sistem informasinya, jadi ada semacam aplikasinya. Kemudian ketika ada PLT juga nggak bisa main tunjuk bertugas, kan harus ada penandatangannya, harus ada keluar SK-nya begitu. Nah ini berdasarkan pemeriksaan ini tidak ditemukan proses seperti itu. Nah karena itu diberikan sanksi tertulis. Nah semestinya kepala daerah itu memahami hak dan kewenangannya sejauh mana. Nggak bisa semuanya itu dilakukan tanpa berdasarkan aturan begitu. Dan semestinya juga kepala dinas mengingatkan. Ya, jadi bisa saja kepala daerah nggak paham, nggak tahu atau lupa. Dan disitulah tugas dari staf-staf sekelilingnya ini mengingatkan kepala daerahnya begitu.
Dan memang harus kami akui ya, saran dari Prof. Margarito juga saya kira baik sekali ya. Harus ada mekanisme yang terus-menerus mengingatkan, mengedukasi teman-teman kepala daerah agar bisa memahami hak dan kewajibannya, ya termasuk yang meliputi kewenangannya tadi. Begitu kira-kira. Oke, baik. Kalau kita tahu di awal ketika Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet, dia juga sempat dibuat semacam retret begitu ya, retret pembinaan. Tapi kan sepertinya retret kemarin ini tidak untuk spesifik komunikasi publik dan juga cara merespon publik begitu, berkomunikasi dengan publik. Apakah Kemendagri ini merencanakan begitu salah satu solusi pembinaan yang bisa diberikan kepada para kepala daerah ini, Pak Wamen? Ya, dalam retret itu kan substansi yang diberikan itu cukup banyak. Salah satu yang diberikan adalah materi komunikasi publik, materi tentang bagaimana berhadapan dengan publik dan media begitu. Tapi kan itu satu saja, dan materinya juga sejam atau 2 jam begitu ya. Artinya tidak cukup hanya disampaikan sekali. Ya, ini adalah proses pembelajaran yang agak panjang begitu ya. Nah, tapi yang ingin kami sampaikan juga adalah bahwa kami memahami bahwa ada hal-hal yang harus dikoreksi dari teman-teman kepala daerah. Tapi seringkali hal-hal lain yang positif, yang baik, yang berprestasi itu kan juga banyak begitu ya yang menjadi contoh. Tapi ketika satu terjadi, ya ini kemudian membuat kita seperti harus mengevaluasi secara keseluruhan begitu. Nah, jadi mari kita lihat ini secara proporsional. Ada beberapa evaluasi yang harus dijadikan pembelajaran ke depan, tetapi mari kita apresiasi juga prestasi-prestasi lain dari kepala daerah begitu ya, yang kemudian juga bisa jadi merupakan buah positif dari retret atau pembinaan dilakukan oleh pemerintah pusat. Oke, baik. Tentunya kita masih ingin membahas ya bagaimana kemudian langkah apa yang harus dilakukan agar kasus-kasus yang sebelumnya ini menjadi sorotan seperti yang dilakukan oleh kepala daerah yang menunjukkan arogansinya kepada publik ini tidak terulang lagi. Kami akan membahasnya untuk Anda sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Saya mau ke Bang Margarito terlebih dahulu. Bang Margarito, ini kalau kita lihat dari kasus-kasus kepala daerah yang menunjukkan arogan begitu. Apa yang bisa dilakukan untuk kemudian menghindari kasus-kasus seperti ini terjadi lagi? Saya rasa ada 2 hal ya. Pertama, memang Kementerian Dalam Negeri mesti diberi wewenang lebih untuk dalam tanda petik memberi sanksi terhadap perilaku-perilaku kepala gubernur, bupati, wali kota yang kira-kira mirip dengan ini. Yang kedua, DPRD juga aktif mengawasi yang begini. Kalau kita lihat kasus ini kan terlihat betul DPRD tidak bikin apa-apa nih. Padahal ada hal yang salah secara hukum. Apapun alasannya tadi itu salah ini orang. Begitu ya. Nah, mengapa kita punya catatan gitu. Ada satu gubernur yang pada waktu itu banyak sekali diributin gitu ya. Kita tidak usah sebutkan nama gubernur karena dia juga sudah tidak ada. Tapi Menteri Dalam Negeri nggak bisa bikin apa-apa. Padahal kelakuan ini orang itu membawa efek langsung. Tidak saja pada pemerintahan di daerah itu, tapi juga kehidupan di organisasi pemerintahannya, di kantor gubernur misalnya, tapi juga efeknya kepada masyarakat. Tapi Kementerian Dalam Negeri nggak bisa apa-apa, nggak bisa bikin apa-apa karena memang undang-undang tidak memberikan kewenangan lebih kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil tindakan yang dengan itu membuat orang dalam tanda petik agak sedikit jerah. Mengirim pesan kepada orang lain yang kira-kira memiliki bakat itu untuk kita bahaya nih. Misalnya nih, siapa tahu di Undang-Undang Nomor 23 2014 itu kalau diubah, di batas tertentu orang itu katakanlah mesti diberikan sanksi administrasi tidak dalam bentuk teguran seperti sekarang ini, tapi di break dia misalnya 2 bulan tidak boleh menggunakan kewenangan. Anda harus disuruh berhenti sementara 2 bulan misalnya tidak bisa bikin apa-apa. Mungkin itu akan menakutkan. Kalau ini biasa juga dia bikin lagi nggak apa-apa, teguran lagi. Tidak akan berakibat pada dia berhenti dari jabatan atau berakibat apapun terhadap hak-hak protokoler yang dimiliki pada bupati, gubernur atau wali kota. Jadi betul ini
akan membuat orang itu dalam tanda petik di label Anda ini pernah diberikan sanksi administrasi loh. Ya. Tetapi mana orang pikir itu sanksi administrasi itu kalau tiba nanti di pemilihan lagi kalau dipilih langsung, mana rakyat mau pikir barang itu? Begitu. Nah karena itu sekali lagi kalau saya sebagai orang hukum itu ya, saya usul lah gitu akan datang Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawas dan pembina pemerintahan daerah harus diberi kewenangan lebih mewakili presiden untuk memastikan gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota itu on track dalam mengelola pemerintahan. Apakah itu dalam bercakap, bertutur kata dengan masyarakat, dengan aparaturnya sendiri, termasuk dalam memperlakukan level ketaatan dia terhadap hukum. Sebab kalau tidak begitu, saya rasa ini kalau Kementerian Dalam Negeri jeli menggunakan intelijen cek, ketemu banyak nih yang begini ini nih. Yang begini, saya tahu ada beberapa, saya tahu betul itu, cuman tidak usah bikin tambah masalah. Jadi masukannya adalah agar kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan, ditambahkan. Baik, saya mau ke Pak Wamen kalau begitu. Pak Wamen, ini kan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah untuk kemudian mengawasi gerak-gerik dari kepala daerah, termasuk juga melalui media sosial begitu. Apakah dari Kementerian Dalam Negeri ini juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk bersikap begitu, untuk menjaga komunikasinya maupun sikapnya di hadapan publik? Sebetulnya instrumen hukum yang bisa digunakan untuk melakukan penindakan terhadap kepala daerah itu sudah ada. Artinya ya seperti kemarin mungkin masih ingat ketika Bupati Indramayu melakukan pelanggaran kunjungan ke luar negeri tanpa izin, itu kemudian kita berikan sanksi pembinaan dalam waktu 3 bulan begitu ya. Jadi ada teguran tertulis, ada pembinaan, ada perberhentian sementara, sampai ujungnya ada bisa saja pemberhentian tetap apabila kepala daerah dianggap tidak menjalankan kewajibannya atau tidak menjalankan program-program prioritas dari pemerintah pusat. Itu ada. Jadi ruangnya itu dari mulai yang sangat lunak begitu ya, teguran sampai pemberhentian sebetulnya sudah ada. Sama seperti di DPRD juga ada mekanisme pemakzulan yang diatur melalui pansus, angket, interpelasi dan lain-lain begitu kan. Nah, tetapi tentu sekali lagi kita harus melihat derajat pelanggarannya. Jangan sampai kemudian pelanggarannya dalam kategori administratif atau ringan, kemudian tuntutannya adalah pemberhentian. Bisa kita bayangkan betapa tidak stabilnya politik daerah, sedikit-sedikit kemudian sanksinya begitu keras begitu, maka akan menimbulkan instabilitas. Tetapi kami tentu sepakat bahwa kepala daerah ini harus mawas diri, menjaga lisan perbuatan kebijakan agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan seperti ini. Nah, dalam hal ini Pak Menteri Dalam Negeri ini sudah menerbitkan surat edaran sekali lagi untuk mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan polarisasi sosial, menjaga lisan, perbuatan, dan Bapak Presiden juga selalu mengingatkan kepada kita dalam berbagai kesempatan dalam rapat kabinet bahwa kita itu harus sering-sering turun ke bawah, harus sering-sering bersama rakyat, bersama warga, sehingga kita tidak tercerabut dari akar, kita bisa merasakan apa yang warga rasakan, apa yang rakyat rasakan, sehingga tindakan kita, lisan kita, kebijakan kita senantiasa selaras dengan apa juga yang ada dalam pikiran dan harapan rakyat, begitu. Oke, Pak Wamen, menarik seperti yang dikatakan oleh Pak Wamen mengenai Bupati Indramayu Luki Hakim yang telah diberikan sanksi tegas. Apakah sanksi tegas yang telah diberikan kepada Luki Hakim ini juga sebetulnya nanti bisa digunakan kepada kepala-kepala daerah lain yang terindikasi melanggar aturan? Ya, tentu saja ketika fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil pemeriksaan menunjuk ke situ, maka Kemendagri akan mengambil sikap tegas. Karena ini kan jangan sampai kemudian menjadi pembiaran, harus menjadi presiden, harus menjadi pembelajaran. Ya, seperti sekarang kepala daerah sangat hati-hati, nggak lagi sembarangan untuk keluar negeri tanpa izin. Karena sudah lihat contoh di depan mata ada Bupati Indramayu begitu kan. Nah, sekarang pun saya kira kasus di Prabu Muli ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman kepala daerah yang lain agar berhati-hati dalam melakukan kebijakan, senantiasa taat pada aturan yang ada. Dan sanksi sosial juga saya kira
sangat berat begitu, tidak mudah menghadapi kritisisme publik yang seperti ini ketika kepala daerah itu memerlukan dukungan untuk menjalankan kebijaksanaannya begitu. Oke, baik, saya mau kembali ke Bang Margarito. Bang Margarito, kalau kita lihat di Pati, Bupati Pati Sudewo ini juga mendapatkan protes keras dari warganya, termasuk juga Kemendagri sudah memberikan sanksi begitu. Tapi kalau kita lihat dari DPRD belum juga terlihat langkah yang jelas mengenai. Nah itu kalau kita bicara dalam perspektif itu kan, Anda tunggu DPRD bergerak atau Anda tunggu Menteri Dalam Negeri. Faktanya sekarang kayak di Pati itu tuh, begitu kan, sudah apa riuhnya kayak gitu itulah. Tapi belum juga ada keputusan ataupun hasil. DPRD diam-diam nggak bikin apa-apa, dan Kementerian Dalam Negeri juga tidak bikin apa-apa. Misalnya nih, saya nggak tahu apa sudah dilakukan atau belum gitu ya. Tetapi begitulah yang kita lihat sekarang ini. Kan yang di Pati ini kan bukan baru hari ini kan ini. Sudah beberapa kali, sudah beberapa waktu yang lalu udah ribut begitu ya. Lalu tenang dikit, sekarang ribut lagi. DPRD tidak melakukan apa-apa. Setidak-tidaknya kalau tidak salah DPRD sudah lakukan, tapi masih interpelasi kalau tidak salah DPRD Pati gitu ya. Nah, baru sebatas itu. Kementerian Dalam Negeri saya belum tahu apa yang dilakukan terhadap beliau yang ada di Pati sana, itu saya nggak tahu. Nah ini yang saya tidak tahu ya bagaimana respon Kementerian Dalam Negeri, apakah mereka dapat berinisiatif untuk mengambil tindakan tertentu secara administratif untuk misalnya yang dengan itu membuat keadaan menjadi dalam tanda petik nyaman kembali seperti kemarin. Saya tidak tahu gitu ya. Tapi rasanya perlu dipikirkan betul prosedur lain. Dipikirkan prosedur lain ya yang harus memungkinkan Kementerian Dalam Negeri tepat bahwa level sanksinya kita mesti berimbang. Gitu. Baik, kita berharap tidak ada lagi kepala daerah yang arogan gitu, tepatnya ketika berkomunikasi kepada publik. Ini jabatan bukan punya nenek moyang, saja Bang Margarito. Punya nenek moyang mereka, jadi mereka bisa tahu diri bahwa mereka itu datang untuk bekerja menyejahterakan rakyat gitu, memanusiakan rakyat. Bukan nenek moyang mereka punya, jadi yang arogan juga. Itu harapan kita semua ya. Terima kasih Bang Margarito, terima kasih juga Pak Wamen sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar. Waalaikumsalam Pak Wamen.